Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk datang bersekutu di hadapan-Nya. Sebelum kita memulai aktivitas panjang hari ini yang Tuhan percayakan untuk kita memulai aktivitas kita, mari kita satukan hati kita untuk mempersiapkan diri untuk datang dalam doa, mencari wajah-Nya dan mengucap syukur atas kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan daripada Engkau ya Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami dapat bangun dengan sukacita. Untuk itu kami menyerahkan seluruh hidup, pekerjaan dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, perkataan dan pikiran kami agar selaras dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah hati kami dan biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita senantiasa dipenuhi ucapan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama naikkan pujian sebab Tuhan baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami bersuka di hadirat-Mu ya Tuhan. Nyanyi besarnya agung namanya, puji Dia jelasan kekal, musik dan semua makhluk di bumi di surga. Mari lambaikan tangan sama-sama, katakan Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Segenap hati katakan sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Oh haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, yang sangat baik untuk kita semua. Amin.
Kami yang sangat baik Tuhan, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan sungguh baik dan kasih setianya tidak pernah berakhir dalam kehidupan setiap kita. Mari kita datang lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui pujian. Bapa, sentuh hatiku, biarlah lagu ini menjadi doa untuk kita masuk dalam perenungan kita, agar Tuhan menjamah hati kita dan memulihkan setiap luka dan membentuk hidup kita menjadi baru oleh kasih. Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan.
karena cinta kasih-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kini kami rindu ya Tuhan, agar Kau berbicara kepada setiap kami melalui perenungan yang akan kami renungkan. Bukan hati pikiran kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak semua luka terlihat oleh mata kita. Ada luka yang tersembunyi di dalam hati ini. Luka karena kecewa, luka karena kehilangan, luka karena kegagalan, luka karena perkataan yang menyakitkan. Ini luka-luka yang tidak terlihat oleh mata kita. Tiba-tiba seorang itu mundur dari perkumpulan kita dan lain sebagainya. Nah, banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang untuk menahan hati yang hancur di dalam hati ini. Seringkali ketika hati terluka, kita mencoba untuk menyembuhkan sendiri. Kita sibuk menutupi rasa sakit itu dengan aktivitas kita. Kita sibuk dengan menutupinya dengan senyuman kita, dengan kesibukan yang ada. Namun semakin lama hati kita semakin lelah di sana. Firman Tuhan hari ini mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa ada pribadi yang sanggup menyembuhkan luka terdalam manusia, yaitu apa? Tuhan sendiri. Seperti bacaan kita dari Mazmur 147 ayat yang ketiga tadi, yang mengatakan Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan di sini tidak hanya melihat luka kita, tetapi Dia juga menyembuhkannya juga. Seperti seorang tabib yang penuh kasih merawat orang yang terluka. Nah, demikian juga Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata dan rasa sakit kita. Kadang kita berpikir, apakah Tuhan masih peduli dengan hidupku? Apakah Tuhan mengerti rasa sakitku? Dan lain sebagainya. Nah, jawabannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengerti. Yesus sendiri pernah mengalami penolakan. Yesus sendiri pernah mengalami namanya pengkhianatan, mengalami namanya kesedihan, mengalami namanya penderitaan. Tuhan tidak menjauh dari orang yang hancur hatinya. Justru Dia datang mendekat untuk memulihkan luka itu. Pemulihan dari Tuhan mungkin tidak selalu instan. Hari ini kita terluka, besok sudah harus beres dan lain sebagainya. Tetapi kasih-Nya bekerja perlahan memulihkan hati kita yang sedang terluka melalui kuasa Roh Kudus. Dia memberi kekuatan baru, memberikan damai sejahtera baru dan pengharapan yang baru. Luka yang dulu begitu menyakitkan perlahan-lahan dipulihkan oleh sentuhan kasih daripada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan memendam luka. Memendam luka itu sendirian. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Tidak perlu pura-pura kuat di hadapannya. Tuhan sanggup menyembuhkan bagian hati yang paling terluka sekalipun. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang patah hati. Dia hadir untuk menyembuhkan, Dia hadir untuk memulihkan dan menguatkan kembali. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan memendam luka itu sendiri. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Tidak perlu berpura-pura kuat di hadapannya.
Tuhan sanggup menyembuhkan bagian hati yang paling terluka sekalipun karena kekecewaan, karena kegagalan, karena perkataan dan lain sebagainya. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang patah hatinya. Dia hadir untuk menyembuhkan, dia hadir untuk memulihkan, dan dia hadir untuk menguatkan kembali. Ketika hati manusia tidak mampu menahan luka, kasih Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Engkau mengenal setiap luka dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada air mata yang tersembunyi di hadapan-Mu. Hari ini kami datang ya Tuhan. Datang kepadamu dengan hati yang apa adanya. Jamah sembuhkan setiap bagian hidup kami ya Tuhan yang terluka. Pulihkan kekuatan, sukacita dan pengharapan kami kembali. Ajar kami percaya bahwa kasih-Mu sanggup memulihkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami sekalian ke dalam tangan Engkau. Kita bersama-sama masuk dalam syafaat kita. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami datang sujud di hadapan Engkau. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami membawa setiap keluarga Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau melihat setiap air mata, setiap pergumulan, luka dan beban yang tersembunyi di dalam kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Ada keluarga yang mulai lemah dalam kasih, ada yang sedang bergumul dengan ekonomi, ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dengan hubungan, ada yang bergumul dengan kehilangan damai sejahtera. Namun kami ya Tuhan percaya tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Engkau. Tuhan, pulihkan setiap keluarga, satukan kembali hati yang renggang, lembutkan hati yang keras. Berilah kasih Kristus kembali menjadi dasar dalam setiap rumah tangga. Jamahlah setiap pribadi yang terluka dan gantikan setiap kekhawatiran dengan pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah rumah-rumah kami ya Tuhan menjadi tempat hadirnya kasih, hadirnya doa dan penyembahan kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kepala keluarga. Tuhan, kuatkan mereka yang sedang memikul banyak tanggung jawab dan tekanan hidup. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan, sabar dalam membimbing keluarga, dan hati yang tetap melekat kepada Engkau di tengah-tengah zaman saat ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik-baik saja ini ya Tuhan. Jadikanlah setiap kepala keluarga kepala yang takut akan Engkau. Jadikan kepala keluarga imam yang setia, yang hidup takut akan Engkau ya Tuhan, dan menjadi teladan dalam kasih, iman, dan kesetiaan. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh ibadah-ibadah yang ada di gereja kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya setiap ibadah-ibadah ini dipenuhi oleh hadirat Roh Kudus ya Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan, baik pemimpin pujian, pembawa firman, pemain musik, pelayan yang lainnya ya Tuhan, dan seluruh jemaat yang datang beribadah. Biarlah ya Tuhan setiap firman yang disampaikan menjadi kehidupan, penghiburan, dan teguran dalam kekuatan bagi banyak jiwa. Kami juga menyerahkan rangkaian doa 10 hari di dalam tangan Engkau. Biarlah melalui doa-doa ini ya Tuhan menjadi pemulihan rohani, kebangunan iman, dan lawatan Roh Kudus atas gereja-Mu di tempat ini. Bangkitkan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak hanya datang mencari berkat-Mu, tapi mencari hadirat-Mu lebih dari segalanya. Satukan jemaat-Mu dalam kasih dan kerinduan untuk melihat kemuliaan daripada Engkau ya Tuhan untuk dinyatakan. Kami percaya ketika umat-Mu berseru, merendahkan diri di hadapan Engkau ya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa dari surga dan memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.